Sebenarnya karena pelakunya adalah anak seorang anggota DPR yang seharusnya tidak melakukan itu. Dan anggota DPR itu satu gedung dengan kami. Dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Putusan hakim itu tidak bisa kita benarkan. Ya, putusan hakim tidak bisa kita benarkan. 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Itu visum et repertum itu sangat penting sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah mata hakim itu buta? Tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dan hakim segera ditindak juga dengan seadil-adilnya. Itu aja Bapak, mohon maaf. Ya, terima kasih. Ayahanda ya, almarhumah berkenan menyampaikan sesuatu, Pak. Kalau memang ini nggak apa-apa, nanti disampaikan juga. Selamat datang Pak Sumidasko Ahmad. Berkenan di depan, Bang. Jadi yang tadi disampaikan oleh adik almarhum Dini, jangan khawatir. Di sini udah muka singa semua. Karena melihat apa yang disampaikan hakim, saya pertama kali baca berita itu, orang tolol manapun, kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Izin Pak Wakil Ketua DPR, kami mohon untuk menjadi perhatian Mahkamah Agung dalam hal ini Bu Rike. Saya kemarin sempat dengar lawyer yang live sama saya itu mau melaporkan ini, mau melaporkan hakim ke KPK, ke polisi, ke jaksa. Udah dilaksanain belum? Sudah berproses Bapak. Hari ini kami sudah ke KY, berlanjut kemudian ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang ke KPK kami sedang membuat analisisnya, segera kami laporkan. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Bu Rike, nalar otak mana yang kita pakai? Iya, nalar mana otak kita yang dipakai? Selanjutnya, untung ada Pak Habib juga, punya ekspresi yang sama untuk membangun ini dengan rasa keadilan yang luar biasa. Ini butuhnya kita bahwa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Pak Dasko sebagai pimpinan DPR. Kemana muka kita semua yang ada di sini? Kalau serusak ini hakimnya. Yang saya dengar, saya profiling yang bersangkutan katanya nggak pernah memutuskan. Bohong tuh. Ternyata banyak putusan bebas yang dilakukan namanya hakim. Banyak kasus. Cuman kita nggak pikirin kasus yang lalu. Saya akan konsen dengan urusan ini. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih Pak Habib. Yang kedua, karena ini adalah anak dari anggota fraksi PKB, dan kebetulan saya adalah anggota fraksi PKB, anak dari Bapak Edward Tanur, dan fraksi PKB, partai PKB tidak akan pernah mentolerir siapapun anggota DPR dari partai PKB sekaligus keluarganya. Kita tidak akan pernah mentolerir dan tidak akan pernah memberikan perlindungan. Itu yang pertama. Bahkan saudara Edward Tanur sebagai orang tuanya sudah dinonaktifkan dari partai, juga sekaligus dinonaktifkan dari fraksi dari DPR RI. Sehingga ini menjadi komitmen bagi PKB, tidak akan pernah memberikan perlindungan ataupun toleransi kepada anggota ataupun keluarga korban tersangka. Nah, saya kira ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh Komisi 3. Yang pertama adalah kita harus menggunakan fungsi pengawasan kita, Pak Ketua. Kita harus
meminta kepada MA, kepada KY untuk memeriksa hakim yang memberikan putusan bebas kepada tersangka. Saya yakin pasti di sana ada penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengawal langkah dari JPU untuk melakukan kasasi. Saya tidak ingin kemudian korban ini mohon maaf meninggal dalam keadaan sia-sia dan tidak mendapatkan keadilan. Sementara keadilan adalah milik kita semuanya, apalagi korban yang hari ini meninggalkan seorang anak, kemudian meninggalkan orang tua yang mungkin dia adalah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, Ketua, saya kira ini kita harus tegas Komisi 3. Kita panggil MA, kita panggil KY-nya, kita minta untuk periksa hakimnya. Kalau memang di sana terjadi penyimpangan, pecat hakimnya. Kalau memang kemudian ada pelanggaran pidana, pidanakan hakimnya. Ini tegas. Saya kira itu, pimpinan. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eva, monggo. Kejadian yang tidak mudah diterima oleh keluarga. Kami pun yang mengikuti dari media, mengikuti dari berbagai pemberitaan ini pun juga merasa berat sekali untuk menerima kejadian ini. Ini bentuk keprihatinan kami dan perhatian kami semua kepada masyarakat, dalam hal ini adalah keluarga, bagaimana seluruh masyarakat harus menerima keadilan hukum, karena tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemudian keadilan itu sendiri. Di sini tujuan hukum tidak terpenuhi tiga-tiganya. Oleh karena itu, dari kejadian ini menunjukkan bahwa jelas mafia peradilan di Indonesia bukan isapan jempol, tapi ini fakta. Sekali lagi, kalau ini tidak bisa diurai dan tidak bisa bahwa pelaku menjadi terhukum, mafia peradilan di Indonesia benar-benar ada dan bukan isapan jempol belaka. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir Jamil. Dan tentu saja mereka bertanya juga ya, seberapa penting sebenarnya pertemuan pada hari ini. Saya jawab karena mereka bilang peristiwa ini juga barangkali terjadi di belahan sudut lainnya, cuma tidak terekspos ya, dan menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Saya bilang begini, sebenarnya karena pelakunya adalah anak seorang anggota DPR yang seharusnya tidak melakukan itu, dan anggota DPR itu satu gedung dengan kami. Nah, karena itu perlu kami untuk menerima ya keluarga korban, kemudian juga kuasa hukum korban ya Bu Ike dan koleganya ya, untuk memastikan bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Heru tadi, bahwa meskipun ini terkait dengan seorang anggota DPR, Komisi 3 tetap ingin menindaklanjuti aspirasi keluarga korban. Dan mereka juga bertanya ya, ada apa semua ini sehingga membuat seorang Ahmad Saroni begitu mengecam keras ya putusan hakim tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, kalau kita merujuk kepada pasal 183 KUHP ya, itu jelas hakim itu ya ketika memutuskan minimal ya sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti. Dan yang kedua, dia berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan perbuatan itu, kan itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hakim kok bisa mati rasa ya? Siapa yang ya mengganggu keyakinan dia itu? Siapa yang merobohkan keyakinan hakim itu? Apakah tadi disebut-sebut ada mafia ya yang merobohkan keyakinan hakim bahwa semua alat bukti sudah ada sebenarnya, bahkan visum et repertum itu juga sudah disajikan. Tapi kenapa kemudian hakim seperti mati rasa ya, yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini? Nah, itu yang kemudian dikecam oleh banyak orang ya, sehingga kan orang berspekulasi apakah karena dia anak seorang anggota DPR, kan gitu kan, itu spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga kemudian dia ya dibebaskan. Ada apa dengan hakim tersebut ya, kenapa dia mati rasa, kenapa keyakinannya itu roboh, bukan goyah, roboh ya, karena kalau merujuk kepada pasal 183 KUHP kita, dan di 184 itu sudah ada alat bukti ya yang diatur dalam pasal tersebut. Nah, sebenarnya visum et repertum ini juga sangat-sangat membantu hakim sebenarnya. Apalagi kalau kemudian katakanlah ya, kalau misalnya saksi kurang, alat bukti kurang, itu visum itu sangat penting sebenarnya. Dalam kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan di mana korban ya menjadi saksi, itu visum et repertum itu sangat penting sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah mata hakim itu buta? Ya. Buta mata hakim ketika membaca itu. Nah, karena itu sekali lagi apa yang disampaikan ya oleh sejumlah pihak tadi, Pak Habib, Pak Ahmad Saroni, perlu kita tindak lanjuti, dan saya melihat memang hakim ini sudah keluar dari ya hati nuraninya. Jadi kemanfaatan, kepastian, keadilan itu sudah dicampaknya jauh-jauh ya
karena ada hal-hal tertentu. Dan sebenarnya ya, kalau kita merujuk kepada kaidah logika, itu keyakinan itu ada 3. Mulai dari pengetahuan sehingga dia membuat yakin, penglihatan membuat yakin, dan yang ketiga gabungan antara pengetahuan dan penglihatan membuat dia menjadi yakin, seyakin-yakinnya. Di persidangan kan sudah diperlihatkan semua itu, ya, sudah diperlihatkan semua itu. Tapi kenapa kemudian ya pengetahuan dan penglihatan itu seperti dikaburkan? Nah, ini yang membuat kita geram, yang membuat kita bertanya-tanya, sehingga kemudian putusan ini itu menyakiti rasa keadilan masyarakat. Dari hasil pendalaman perkara Polrestabes Surabaya, diketahui korban dan pelaku pada 3 Oktober 2023 malam berkaraoke bersama teman-temannya sambil mengkonsumsi minuman alkohol. Ya, bisa jadi pelaku dan korban, atau korban saja atau pelaku, saya tidak tahu. Tapi terlepas apapun motifnya, apapun latar belakang yang melatar belakangi kejadian itu, maka saya juga berharap kepada rekan-rekan agar inisiasi DPR untuk membentuk larangan minol itu terus kita lanjutkan, karena hari ini mengalami kebuntuan. Ya. Karena memang tujuan kita membentuk larangan minuman beralkohol itu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol tadi itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa lalu kita benarkan, tidak, tapi apapun latar belakang yang melatar belakangi peristiwa ini, putusan hakim itu tidak bisa kita benarkan. Ya, putusan hakim tidak bisa kita benarkan. Nah, sekali lagi saya berharap kita semuanya ya bisa membantu harapan keluarga korban menindaklanjuti apa yang mereka inginkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Saya percaya ya Pak Habib, Pak Ahmad Saroni, apalagi Wakil Ketua kami Pak Dasku punya perhatian dalam kasus yang menimpa almarhum Dini Sera Aprianti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dosanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.